Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, kebijakan pendaftaran PSE ini sebenarnya merujuk ke Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, di mana seluruh penyelenggara sistem elektronik lokal maupun asing yang beroperasi ataupun yang memberikan layanannya ataupun menawarkan layanannya di Indonesia diwajibkan untuk mendaftar melalui sistem OS RBA. Nah, jadi tujuan dari hal ini adalah untuk melakukan pendaftaran kepada seluruh PSE, baik lokal maupun asing, agar kedepannya data-data mereka lengkap, baik untuk kepentingan izin berusaha mereka maupun data-data pengurus ataupun bertanggung jawabnya, pimpinan perusahaannya, serta data-data teknis lainnya, di mana nantinya hasil dari pendaftaran PSE ini akan digunakan oleh pemerintah untuk beberapa hal. Pertama, bagi PSE yang tidak mendaftar pada sampai tenggat waktu 20 Juli 2022 nanti, itu akan dilakukan penonaktifan ataupun pemutusan akses alias diblokir. Nah, sanksi ini diharapkan untuk memastikan seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia benar-benar mengikuti peraturan ini untuk mendaftar PSE mereka ke sistem OSS RBA sesuai dengan aturan yang ada. Lalu pendaftaran ini juga tujuannya ujungnya akhirnya akan untuk melakukan agar pemerintah pengaturan ini akan bermanfaat bagi pemerintah juga bagi masyarakat. Bagi pemerintah manfaatnya adalah pengawasan serta penegakan hukum, utamanya ada titik beratnya di dua hal tersebut. Bagi masyarakat dapat menggunakan sistem dari hasil pendaftaran PSE ini untuk melakukan pelaporan-pelaporan terkait adanya konten-konten di internet yang melanggar aturan di Indonesia, melanggar undang-undang di Indonesia, baik itu secara pribadi maupun secara umum, sehingga diharapkan nantinya seluruh konten-konten yang ada di Indonesia yang diselenggarakan oleh PSE tadi itu benar-benar dapat lebih kondusif, dapat lebih positif, dan dapat dikontrol dan dilakukan penegakan hukum dengan lebih optimal. Demikian Mbak Salsa. Oke, artinya ini memang tujuannya balik lagi tidak hanya untuk melindungi data dari konsumen sendiri, tapi juga tadi bagi pemerintah ini akan bisa bertujuan untuk pengawasan dan juga penegakan hukum. Nah Pak Ruby, tapi hingga saat ini kan baru ada 74 PSE yang baru mendaftar gitu ya, yang terdaftar di sistem. Nah sebetulnya pandangan Anda kenapa sih masih banyak PSE khususnya yang asing ini belum juga untuk mendaftar ke sistem yang disediakan oleh Kominfo? Baik, kalau menurut saya ada beberapa hal kemungkinan yang terjadi adalah satu, waktu yang masih cukup panjang, masih ada hampir sebulan lagi. Kedua, mereka sedang mempersiapkan data-data ataupun dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan yang sesuai arahan Permen Kominfo tadi. Cukup banyak, cukup detail, dan mereka ada beberapa hal yang saya lihat secara teknis mereka memang harus mempersiapkan komprehensif, tapi juga mungkin tidak dalam waktu dekat. Kalau apalagi untuk perusahaan PSE yang servisnya banyak gitu ya, yang brandnya banyak. Nah mungkin diperlukan pengumpulan data dan dokumen yang lebih detail. Sehingga kalau menurut saya sih belum ada indikasi adanya boykot ataupun adanya ketidakmauan para PSE asing untuk mendaftar, tapi mungkin karena waktu dan persiapan saja.